Warga, ada yang bisa nebak berapa omset penjual ikan di sekitar pasar induk Kramat Jati? Warga harus tahu, hanya dalam hitungan jam, penjual ikan di sini bisa memperoleh omset 7 juta rupiah. What? Lumayan banget kan warga? Ramai dan padat. Seperti inilah suasana yang terjadi setiap malam saat warga melintasi Jalan Raya Bogor, tepatnya di sekitar halte Transjakarta Pasar Induk Kramat Jati. Bisa dibilang, geliat keramaian baru dimulai saat memasuki waktu setelah Isya, yaitu sekitar jam 8 malam. Pada saat itulah, para pedagang ikan laut mulai ramai menjual barang dagangannya. Tidak bisa dipungkiri, lapak jualan yang membentang cukup panjang di trotoar jalan membuat arus lalu lintas di kawasan ini selalu tersendat. Apalagi kalau bukan karena aktivitas jual beli yang terjadi. Nih warga, ini ternyata lapaknya banyak banget, panjang banget. Ini kalau dihitung ini mungkin bisa hampir 100 lapak kali. Ini saya lagi cari salah satu penjual namanya Mbak Rohmah. Cuman saya belum ketemu nih di mana lapaknya. Masih mau cari lagi. Coba kita cari ke arah sana ya, ke arah ujung sana. Ayo warga. Menariknya, penjual ikan di lapak ini didominasi oleh kaum perempuan. Saat kebanyakan perempuan sudah bersiap menyudahi aktivitas hariannya dengan beristirahat, tapi tidak bagi mereka. Jam malam seperti ini justru menjadi awal mereka memulai aktivitas. Apalagi kalau bukan menjemput rezeki. Kak Rohmah. Ya. Bener warga udah ketemu. Oh ini lagi motong-motong ikan ya? Ya. Wah, ikan apa nih Kak? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Udah rame tapi sekarang yang apa namanya? Yang beli udah rame. Alhamdulillah ada. Nih warga berarti udah bener nih, tuh kakaknya udah pegang golok. Udah pegang golok. Udah nggak takut kotor-kotoran, ternyata udah biasa. Ini udah ketemu. Udah biasa kotor-kotoran, udah ketemu lapaknya. Jadi nanti saya mau coba bantu-bantu jualan, boleh Kak ya? Rohmah adalah salah satu penjual ikan di Pasar Kramat Jati. Perempuan kelahiran Bangkalan, Jawa Timur ini sudah tidak canggung lagi menggunakan goloknya untuk membersihkan dan memotong ikan. Bau amis dan darah ikan segar seolah sudah menjadi sahabat Rohmah setiap malam. Bukan hanya bertugas menjual ikan dagangannya ke para calon pembeli, ia juga terbiasa membersihkan ikan dan memotongnya menjadi beberapa bagian sesuai permintaan pembeli. Rohmah adalah satu dari sekian banyak penjual ikan yang setiap malamnya berkumpul di tempat ini. Kehidupannya seolah terbalik, siang jadi malam dan malam menjadi siang. Bagaimana tidak, mereka akan terus berjualan setiap malam sampai menjelang waktu subuh tiba atau sekitar jam 4 dini hari. Nih warga tuh, ini udah kayak nyiram tanaman ya bang ya kayak harus tetap disiram biar kelihatan tetap seger. Tapi ini bukan berarti nggak seger loh, ini tetap fresh, ini ikan baru ya kak ya. Ikan baru, ini baru semua, langsung di display, langsung dijual. Cuman saya siram sih kalau kata kakak biar tetap kelihatan basah gitu. Jadi yang lihat-lihat juga tuh kinclong-kinclong, kena cahaya. Walau setiap hari disibukkan dengan rutinitas yang terbilang padat, tapi Rohmah tidak lupa dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebelum sibuk mengais rejeki di lapak jualannya, ia pun selalu menjaga dan membersihkan kediamannya sebelum ditinggal berjualan. Walau hanya punya sedikit waktu, tapi ia tetap menjadi sosok penting dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, beginilah kira-kira kegiatan Rohmah setiap harinya. Rohmah menyempatkan waktunya untuk menyapu rumah dan halaman. Rohmah juga sama seperti ibu-ibu lainnya, selalu berinteraksi di lingkungannya. Dekat dan ramah menjadi identitas Rohmah yang dikenal dekat dengan tetangga. Sebelum waktu berdagang, Rohmah menyiapkan makanan untuk anaknya. Walaupun terkadang hanya mie instan, Rohmah sudah sangat bersyukur dengan momen-momen seperti ini. Untuk Rohmah, setiap suapan adalah doa. Doa agar keluarganya selalu sehat dan bahagia. Meski tugasnya sebagai ibu rumah tangga tak pernah berakhir, Rohmah selalu menemukan waktu untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Waktu terus berjalan. Matahari pun sudah tidak menampakkan sinarnya. Terangnya lampu jalanan dan sorot cahaya lampu kendaraan seolah menjadi pertanda kesibukan akan segera dimulai.
Dibantu salah satu anggota keluarganya, Rohmah tidak sungkan mendorong dengan bantuan sang adik untuk membawa gerobak menuju tempat biasa berjualan. Mereka melintasi jalanan pasar, dan lampu jalan yang remang-remang memberikan penerangan seadanya. Gerobak yang besar seperti ini mengeluarkan suara gesekan ringan saat melalui permukaan jalan yang tidak rata. Kendaraan lain sesekali melintas, dan beberapa pedagang lain tampak sedang dalam perjalanan menuju pasar ikan sama seperti Rohmah. Setelah berjalan kira-kira 2 km, Rohmah tiba di lokasi berjualan. Dengan cepat dan terampil, Rohmah dengan sang adik menurunkan barang-barang yang dikaitkan dengan tali dan mulai mengatur ikan-ikannya di gerobak. Adiknya pun membantunya menyalakan lampu penerang yang segera menerangi ikan-ikan segar tersebut. Sejumlah pedagang lain juga tampak sibuk menyiapkan lapak mereka. Suasana pasar ikan mulai hidup dengan aktivitas persiapan para pedagang. Bukan cuma ikannya yang harus tampil kinclong, penampilan para penjual ikan juga harus bisa menarik perhatian pengunjung. Tapi jangan sampai salah fokus ya warga dengan para penjual ikannya. Jangan sampai niat datang ke sini cuma mau lihat kakak-kakak yang jualan. Dominasi perempuan di pasar ikan Kramat Jati ini menimbulkan pertanyaan. Apakah cara ini menjadi bagian dari strategi pemasaran? Nyatanya, perempuan penjual ikan di sini bukan sengaja niat tampil beda dan menarik perhatian calon pembeli. Kebiasaan ini ternyata sudah terjadi turun-temurun. Seperti Rohmah yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi penjual ikan di lapak ini. Sebelumnya, ia hanya membantu sang ibu berjualan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, Rohmah bisa berjualan sendiri dengan lapak milik sendiri tentunya. Mantap ya warga! Siap masak. Mau masak apa, Bu? Mau dimasak apa? Udang saus Padang, weh. Bukan hanya dituntut untuk pandai cuap-cuap menawarkan ikan dagangannya, penjual juga harus full skill warga alias serba bisa. Harus memberi pelayanan maksimal dengan harapan supaya bisa mengambil hati para pembeli dan menjadi pelanggan tetap. Waktu hampir mendekati jam tengah malam. Bukannya makin berkurang, ternyata aktivitas malah semakin ramai. Ini sekitar hampir jam 11 malam, ternyata suasananya makin rame nih warga. Tuh lihat. Ditambah emang tadi ada ikan baru turun dari Muara Angke, langsung diambil, bak-bak semuanya Pak Emir pada turun berisi ikan. Jadi pendatang pun, para pembeli pun langsung dia otomatis pada mampir buat pilih-pilih ikan seger. Jadi situasi di sini emang makin malam ternyata makin rame, makin padat juga lalu lintasnya. Tak heran, kalau melintas di jalur ini pasti akan tersendat. Jangan harap jalanan makin malam malah makin longgar, yang ada makin padat. Buat yang pulangnya ke arah Depok, Pasar Rebo, dan Kampung Rambutan, pasti sudah sangat paham dengan situasi ini. Nah, nih warga, ini nih. Jadi mobilnya baru datang. Ini dari mana, Bu? Mobil dari mana? Muara? Dari Muara Angke, langsung turun dan ini ikannya masih segar-segar banget. Tuh kan. Ada berapa? Sekitar 20-an lebih ya? 20 ember. Ada ikan bawal, ikan tongkol ya, ikan kembung. Jadi emang bener-bener fresh. Dari sini, langsung kita naikkan ke sini untuk stok yang baru. Sudah dipastikan ikan yang ada di atas meja dagangan ini adalah ikan-ikan segar warga. Baru turun dari mobil, ikan-ikan langsung disimpan di atas meja. Bahkan ada yang langsung dijual dari atas ember. Para pemburu ikan dan seafood sepertinya sudah paham betul jam yang tepat untuk datang ke sini. Mereka rela datang tengah malam demi mendapatkan ikan segar yang berkualitas. Karena telat sedikit saja, bisa nggak kebagian ikan. Ada lebih dari 20 jenis ikan dengan berbagai macam ukuran yang Rohmah jual setiap malam. Belum termasuk seafood lainnya seperti udang, cumi, sotong, bahkan gurita. Saat suasana ramai seperti akhir pekan, Rohmah bisa mendapatkan omset hingga 7 juta rupiah hanya dalam waktu hitungan jam. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Rohmah rela mengubah kebiasaan hidup seperti masyarakat pada umumnya. Mengubah waktu malam untuk mengais rezeki. Mantap kan warga?